Assalamualaikum sahabat cerita LMD. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita film yang berjudul Sakra yang rilis pada tahun 2023. Awal cerita kita diperlihatkan perjalanan kehidupan bayi yang terbuang dan ditemukan oleh kedua orang miskin yang akhirnya mengadopsinya menjadi anak mereka. Bocah itu kemudian tumbuh menjadi anak yang patuh pada orang tua. Ia juga belajar pada seorang Shaolin legendaris yang membuatnya mempelajari jurus-jurus yang tak terkalahkan pada saat ia masih kecil. Anak itu dipanggil dengan nama Feng, bahkan dia bisa mengalahkan perampok-perampok yang lebih dewasa dan lebih tua darinya. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seorang perampok yang datang dengan membawa sebuah gerobak. Karena lapar, sekelompok perampok memutuskan untuk singgah dan memesan makanan. Ternyata di sana sudah ada Feng yang mengetahui bahwa mereka baru saja menculik seorang pangeran. Feng memutuskan untuk menyelamatkan pangeran tersebut. Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Feng, perampok tersebut memutuskan untuk mundur. Sedangkan Feng hanya bisa tertawa melihat musuhnya yang kaget mendengar namanya. Setelah berhasil menyelamatkan pangeran, Feng dan kawanannya pergi untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan para ketua sekte lainnya. Ternyata salah satu ketua sekte yang bernama Pengkor menduga bahwa Feng melakukan pengkhianatan. Feng dituduh membunuh salah satu kakak tertua dari sektinya. Pengkor menunjukkan sebuah bukti berisikan surat terakhir yang ditulis oleh kakak iparnya sebagai saksi yang melihat Feng melakukan pembunuhan itu. Ternyata di sana juga ada istri dari kakak tertua yang dibunuh oleh Feng yang bernama Kara. Tiba-tiba kakek tertua pemimpin sekte mereka datang ke sana. Di sana kakek tertua menjelaskan fakta bahwa ternyata Feng adalah bayi yang dipungut dari bangsa Hitan. Jadi Feng harusnya tidak mempunyai dendam apa-apa terhadap kakak tertuanya. Bangsa Hitan adalah bangsa yang sangat hina dikarenakan mereka tidak mempunyai rumah dan terpaksa harus mengembara ke negara-negara lain. Semua orang yang mendengar itu terkejut. Mereka menyadari bahwa pahlawan yang mereka puja-puja ternyata berasal dari bangsa yang sangat hina. Kawanan pengemis Feng mencoba membelanya dengan cara mengorbankan darah mereka. Ternyata Feng sendiri yang mengorbankan darahnya. Feng memutuskan untuk pergi mengasingkan diri. Dari balik bukit terlihat seorang raja penguasa kerajaan sebelah yang bernama Samidi. Ia dan ketiga anak buahnya yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Feng. Setelah itu Samidi pun mengutus Lela untuk pergi mencuri sebuah kitab di perguruan Shaolin. Feng memutuskan pulang untuk bertemu dengan kedua orang tua angkatnya. Ia ingin bertanya tentang kebenaran yang dikatakan oleh kakek tertua. Saat Feng sampai di rumah, ternyata orang tuanya ditusuk sama orang. Kedua orang tua Feng yang sekarang tidak sempat menyelesaikan kata-kata mereka sebelum meninggal. Tidak lama kemudian Feng didatangi oleh dua biksu yang tiba-tiba menuduhnya telah membunuh kedua orang tuanya.
Kedua biksu itu juga mengatakan bahwa Feng adalah bangsa Hitan, yang berarti kabar bahwa ia berasal dari bangsa yang hina sudah tersebar ke semua orang. Setelah itu, Feng memakamkan kedua orang tuanya. Keesokan harinya di sebuah kuil perguruan Shaolin, guru besar Feng yang sudah terlihat sekarat tapi masih berdoa, dia ditanyai oleh para pengikutnya siapa yang melukainya, tapi guru tidak menjawab karena dia yakin orang itu akan bertobat. Saat pengikutnya guru keluar, Feng menyelinap masuk ke tempat gurunya, lalu dia bertanya tentang kebenaran asal-usul dirinya. Ternyata gurunya sudah meninggal dunia, dan tanpa ia tahu Feng pun dikejar oleh semua anggota perguruan Shaolin-nya. Tapi pada saat ia ingin kabur, Feng malah bertemu dengan seorang pencuri yang mencoba mengambil kitab perguruannya. Pencuri itu memakai jurus penyamaran untuk menjadi salah satu murid Shaolin. Di sana Feng yang mengira bahwa pencuri itu adalah dalang dari orang yang memfitnahnya. Feng terpaksa memilih untuk menyelamatkan pencuri itu, melihat bahwa pencuri tersebut adalah perempuan yang ternyata adalah Layla. Feng memutuskan untuk membawa Layla kabur. Saat itu juga Feng mencoba menyembuhkan Layla dengan ilmu tenaga dalam yang dia punya. Saat Layla sudah sadar, dia langsung berterima kasih kepada Feng. Ternyata luka yang dialami Layla parah. Feng pun memutuskan untuk bertanggung jawab pada luka yang dialami oleh Layla. Dan beberapa saat kemudian Feng memberikan Layla baju untuk dipakai dan makan untuk dimakan. Keesokan harinya di perjalanan keadaan Layla semakin memburuk. Karena luka yang dia terima, Feng yang melihat itu menyadari bahwa ilmunya tidak dapat menyembuhkan Layla. Saat mereka berdua sedang beristirahat, Layla tersadar dari tidurnya. Dia lalu duduk dan menceritakan latar belakang dirinya yang sebenarnya dia adalah pembantu dari kerajaan Samidi. Layla diminta oleh Samidi untuk mencuri kitab perguruan Feng dengan sebuah imbalan bahwa dia akan diberitahu identitas orang tua aslinya karena sejak kecil dia tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua kandungnya. Mendengar itu, Feng lebih dulu menyarankan bahwa mereka harus bertemu dengan seorang tabib suci yang bisa menyembuhkan luka Layla. Lalu setelah itu barulah Feng berjanji untuk menemani Layla mencari kedua orang tua kandungnya. Malam harinya Feng dan Layla kembali mengobrol. Tapi kali ini obrolan mereka menjadi lebih serius. Feng mempertanyakan dirinya sendiri kepada Layla karena sebenarnya ia bingung apakah dia adalah orang yang baik ataukah jahat. Layla menjawab bahwa Feng adalah orang yang sangat baik dan dia tidak percaya bahwa Feng melakukan pembunuhan terhadap kakak tertuanya. Mendengar itu Feng senang karena Layla adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. Keadaan Layla semakin memburuk. Feng memutuskan untuk membawa Layla ke tempat tabib, di mana tempat itu sendiri lagi banyak anggota sektenya yang lama. Melihat Feng datang, mereka pun langsung menyiapkan semua peralatan perang untuk menyambutnya. Di sana sudah ada pengkor yang lagi-lagi ingin membalaskan perbuatan Feng terhadap kakek tertuanya. Tapi melihat Feng yang datang dengan damai, tabib datang lalu menawarkan bantuannya karena dia adalah tabib sejati yang mengobati semua orang yang terluka. Namun tabib suci memberikan persyaratan bahwa jika dia mulai disembuhkan, dia harus menukarkannya dengan nyawanya sendiri. Feng yang mendengar itu lalu mengiyakan permintaan tabib. Setelah menidurkan Layla di tempat tabib, Feng pun mengatakan untuk mengakhiri hidupnya dia meminta agar semua orang terdekatnya meminum alkihil alias arak bersamanya sebelum dia mati. Kara memutuskan untuk minum duluan, dikarenakan dia salut dengan pengorbanan Feng yang berani mati demi seorang wanita. Pengkor yang masih tidak pernah menduga bahwa Feng berani membunuh kakak tertuanya sendiri. Dan yang terakhir adalah para petinggi fakta pengemis yang sudah dia anggap layaknya saudara karena sudah berjuang bersamanya selama ini. Saat itu ternyata ada seorang pendekar songong yang sok-sokan menganggap dirinya adalah teman baik dari Feng. Sedangkan Feng sendiri bingung siapa pendekar itu. Melihat kekerasan yang dilakukan oleh Feng, semua anggota sekte pun menyerangnya. Akhirnya terjadilah perkelahian 1:100 di sana.
Karena tahu bahwa dia secara resmi sudah membunuh identitasnya. Sebagai pahlawan, Feng menghabisi semua anggota sektinya satu persatu dengan brutal dan tanpa ampun. Dia juga memutuskan untuk melawan mantan teman seperjuangannya karena mereka juga ikut untuk menghajarnya. Melihat Feng yang mengamuk dengan buas kara memakai kesempatan itu untuk membunuh Lela diam-diam, tapi untungnya Lela berhasil diselamatkan oleh tabib, karena tabib sudah terlanjur berjanji pada Feng untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga Lela. Tapi ternyata dari belakang Feng ditusuk. Saat menerima luka dari tusukan tabib, Feng tidak bisa menggunakan jurus andalannya lagi, tetapi semangatnya untuk melindungi Lela membuatnya tidak gentar untuk masih menghabisi musuh-musuhnya. Dia hanya tertawa dan siap bertarung lagi. Seketika itu Feng yang tidak sadarkan diri karena luka-luka yang dialaminya diculik oleh orang misterius. Sementara itu Lela diambil oleh tabib agar segera diobati. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Samidi yang senang karena mengetahui bahwa rencana yang dia susun berjalan dengan sempurna. Feng menjadi bom waktu untuk sektinya sendiri karena dia berhasil dan membuat mereka luka-luka. Samidi pun bersiap untuk memulai perang agar dia bisa menguasai wilayah sekte. Kemudian kita diperlihatkan dengan Lela yang sudah sembuh karena diobati oleh tabib. Dia tidak diperbolehkan untuk pergi dari tempat tabib itu karena Lela sudah berhutang nyawa kepada sang tabib. Dia pun sedih karena dia khawatir dengan keadaan Feng yang saat itu menghilang tanpa jejak. Akhirnya kita diperlihatkan dengan keadaan Feng yang sekarang sudah sehat. Ternyata dia diobati oleh sesosok pria misterius. Ketika Feng bertanya tentang identitas aslinya, dia tidak menjawab. Pria itu tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua Feng adalah orang yang baik. Mendengar itu Feng langsung menanyakan kejelasan tentang kedua orang tua kandungnya. Di sisi lain Lela akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tabib. Dengan jurus penyamaran yang sempurna, Lela berhasil menipu semua prajurit penjaga tabib untuk meninggalkan tempat mereka. Lela dengan mudah menyelinap keluar, tapi tanpa diduga tabib mengetahui taktik Lela. Karena Lela sudah menduga apa yang diduga oleh tabib, Lela pun memutuskan untuk membungkam kakek tua itu dengan cara membunuh dan membakar kuilnya. Keesokan harinya Feng pendatang untuk memeriksa tempat tabib. Tapi apa yang dia temukan hanyalah puing-puing hasil kebakaran ulah Lela. Dan tiba-tiba Samidi datang untuk membujuk Feng agar berjuang bersamanya, agar dia bisa mengalahkan semua orang yang tidak percaya kepadanya. Tapi Feng menolak tawaran itu karena dia tahu Samidi bukanlah orang yang baik. Feng pun pergi meninggalkannya. Di perjalanan Feng terhenti karena dia bertemu dengan para tentara yang sedang membawa orang-orang miskin yang akan dijadikan budak. Feng yang masih mempunyai jiwa kepahlawanan langsung menghajar semua tentara agar bisa memutuskan rantai para budak itu. Samidi yang melihat aksi Feng yang baru saja membunuh semua tentaranya dengan mudah memutuskan untuk kabur, karena dia tahu bahwa Feng masih mempunyai jiwa kepahlawanan sehingga tidak bisa dihasut untuk memihak kepadanya. Beberapa hari kemudian Feng memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia ditemukan pada saat masih bayi. Saat itu juga Lela datang. Lela pun menceritakan bahwa dia sudah berhari-hari mencari keberadaannya. Mendengar hal itu Feng merasa tidak bisa menahan gelora asmaranya lagi. Dia memberitahu pada Lela bahwa dia akan membantu Lela menemukan kedua orang tua kandungnya, dan setelah itu mereka akan hidup damai di luar perbatasan kerajaan. Lela pun setuju, tapi Feng meminta Lela agar membantunya untuk melakukan sebuah rencana untuk menjebak Pengkor dan Kara yang menuduhnya sebagai pembunuh kakek tertua mereka. Beberapa hari waktu malam pun tiba. Lela menyamar menjadi Kara untuk menjebak Pengkor. Dia mengatakan pada Pengkor bahwa rencana mereka berhasil untuk memfitnah Feng.
Pengkor pun menjawab dengan mengakui bahwa dia hanyalah antek-antek dari calon pemimpin sektor mereka yang bernama Bambi. Saat itu, Feng sedang dalam penyamaran menjadi supir kuda. Dia akhirnya mengetahui alasan orang yang menjebaknya selama ini. Feng akhirnya mengetahui alasan orang yang menjebaknya selama ini. Ternyata cuman karena takut bahwa akan dinobatkan sebagai guru besar sekta mereka. Setelah memberitahu beberapa hal itu, Pengkor pun pergi. Ternyata ada udang di balik udang. Pengkor ternyata tahu bahwa dia sedang dijebak oleh Feng dan Lela karena setelah itu dia bertemu dengan Kara yang asli. Mereka pun membicarakan tentang rencana mereka yang sebenarnya yang bisa dibilang kali itu berhasil. Dan ternyata Feng bukanlah orang yang membunuh kakek tertua mereka melainkan istrinya sendiri yaitu Kara sendiri. Kita juga diperlihatkan bahwa Pengkor dan Kara ternyata mempunyai hubungan terlarang. Kemudian harinya mereka ke tempat Bambi untuk membalaskan dendam kesumatnya. Tapi sesampainya mereka di sana, mereka menemukan Bambi yang sedang cekcok bersama istri dan anaknya. Karena Bambi ternyata adalah orang yang suka berselingkuh dengan wanita lain. Anak Bambi yang bernama Lin saat itu sedang marah, dia membuang liontinnya dan bergegas membunuh Bambi dengan serangan jarumnya. Untungnya secara tiba-tiba mengetahui bahwa dia sudah ditolong oleh Feng, Bambi mengundangnya untuk tinggal sementara di rumahnya. Feng yang melihat kesempatan emas itu menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membalaskan semua dendamnya. Di rumah Bambi, ia kembali adu mulut dengan istrinya tanpa mereka ketahui di balik pintu ada Lela yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Istri Bambi berkata bahwa ia sudah lelah dengan tingkah Bambi yang selama ini suka bermain dengan perempuan lain. Dia juga memberitahu bahwa sebenarnya dia pernah menelantarkan salah satu anak Bambi karena dia sendiri ingin menanamkan dendam pada anaknya itu. Agar menganggap Bambi sebagai seorang ayah yang tidak pernah bertanggung jawab, belum selesai mereka berdebat tiba-tiba anaknya datang lagi menyerang. Di saat itu juga Lela sadar bahwa dia adalah anak yang ditelantarkan oleh Bambi dan istrinya. Karena ternyata kalung yang dia pakai sama dengan liontin milik Lin yang dia pungut, tapi karena belum siap untuk mengatakannya, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tua kandungnya itu. Di tempat Feng, Lela tiba-tiba bertingkah romantis kepada Feng karena dirinya sendiri mengetahui bahwa lelaki yang dicintainya akan segera membunuh ayah kandungnya. Lela pun mengatakan dia sangat mencintai lelakinya itu yang rela merawatnya pada saat dia sakit dan menemaninya pada saat dia ingin mencari kebenaran tentang kedua orang tua kandungnya. Feng pun kembali mengingatkan Lela bahwa kehidupan indah menanti mereka setelah selesai dari sini. Sehabis mengatakan itu, Feng pun lalu pergi untuk membunuh Bambi. Di kediaman Bambi, Feng tidak dapat menemukan Bambi dimanapun. Dia hanya bertemu dengan para biksu yang mengatakan bahwa aura dari Feng memancarkan niat balas dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Tapi Feng yang kala itu sedang dilandak dengan kebencian tidak mempedulikan perkataan para biksu itu. Feng pun memutuskan untuk kembali ke perahunya. Ternyata dia menemukan Bambi yang sudah duduk menunggunya. Feng pun mengutarakan semua kebenciannya pada Bambi, lalu tanpa banyak bicara dia pun langsung menghajar Bambi dengan pukulan 18 telapak naganya. Ternyata saat itu Feng akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan hanyalah sia-sia. Karena itu pada akhirnya mengakibatkan orang-orang yang dia sayangi terbunuh oleh tangannya sendiri. Setelah membawa pulang mayat Lela pada kedua orang tua kandungnya, Feng diceritakan oleh Bambi tentang kebenaran dari apa yang dia ketahui. Ternyata Bambi juga difitnah oleh Pengkor dan Kara yang saat itu diketahui bekerja sama dengan Samidi untuk menggulingkan sekta mereka. Bambi bahkan mengakui bahwa dia tidak pernah membuat surat sebagai saksi kematian kakek tertua mereka. Mendengar hal tersebut, Feng bergegas ke tempat Pengkor dan Kara. Setelah sampai di tempat Pengkor dan Kara, Feng memberitahu semua yang dia ketahui kepada Pengkor. Dia juga menyatakan rasa kecewanya kepada Pengkor karena bersekutu dengan Samidi yang sudah terkenal jahat. Tiba-tiba Lin yang datang memberikan pelajaran kepada Kara yang mengakibatkan kematian kakaknya itu dengan cara menuangkan minyak panas ke wajah Kara. Belum sempat Feng dan Lin menyiksa kedua orang itu, tiba-tiba dari luar terdengar banyak prajurit yang datang. Pengkor yang mengetahui bahwa Samidi datang untuk menyelamatkan lalu kabur meminta perlindungan pada Samidi.
Tapi ternyata semua berjalan sesuai rencana Samidi. Ia berhasil mengepung Feng yang saat itu terpaksa harus melawan semua prajuritnya sendirian. Tapi tanpa Samidi tahu, Feng diberikan sebuah pedang oleh Lin. Pedang tersebut adalah pedang dari Bambi yang sudah terkenal sebagai pedang yang berhasil membantai ribuan orang. Menggunakan pedang itu, Feng bisa mengalahkan semua prajurit Samidi seorang diri. Setelah itu barulah kita disuguhkan dengan pertarungan hidup dan mati antara Samidi dan Feng. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat intens karena sampainya ia di suatu wilayah peperangan, Feng diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana semua mantan serta pengemisnya berhasil dibunuh dan digantung oleh Samidi dan prajuritnya. Ternyata Samidi menguasai jurus yang bisa melawan 18 telapak naga. Tapi dengan kekuatan kenang-kenangan, semua orang yang mendukungnya pun berhasil membuka jurus terakhirnya yang bisa membuat Samidi tertotok tak berdaya. Samidi akhirnya mati. Keesokan harinya, Feng yang sekarang sudah tinggal di perbatasan kerajaan, dia hidup damai bersama kuburan Lela yang dia makamkan di tempat itu. Kita pun diperlihatkan imajinasi yang membayangkan dirinya dan Lela hidup bahagia sambil mengiring domba. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya, sampai jumpa.